Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan membahas lagi materi kelas 10 SMA, yaitu tentang perubahan lingkungan. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada materi perubahan lingkungan, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari keseimbangan dan perubahan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang definisi dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga kita akan membahas macam-macam dari polutan. Yang keempat kita akan membahas mengenai macam-macam dari pencemaran. Yang kelima, kita akan membahas mengenai akumulasi bahan pencemar. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai usaha mengatasi pencemaran lingkungan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai definisi dari keseimbangan lingkungan. Apa itu keseimbangan lingkungan? Jadi keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Lingkungan akan dikatakan seimbang jika memiliki daya lenting dan daya dukung lingkungan yang tinggi. Jadi sebaiknya lingkungan itu memiliki daya lenting dan juga daya dukung lingkungan yang tinggi. Kenapa? Karena daya lenting ini merupakan kemampuan untuk pulih kembali kepada keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Nah, lalu apa definisi dari perubahan lingkungan? Jadi perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Jadi keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu jika perubahan lingkungan itu berupa pengurangan fungsi dari komponen ataupun hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Nah, penyebabnya itu ada dua tadi ya, ada faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, faktor alam maka contohnya seperti terjadinya gempa bumi, kemudian misalnya tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor manusia misalnya adanya penambangan secara liar, pembangunan industri, kemudian sistem pertanian monokultur, penebangan hutan secara liar, dan juga terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, lalu apa sih pencemaran lingkungan itu? Nah, tadi kan kita bahas di awal ya kan bahwa pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia. Jadi definisi pencemaran lingkungan sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya, berarti bisa tidak sengaja ataupun disengaja ya, bahan pencemar atau polutan ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Jadi dikatakan tercemar atau terjadi perubahan lingkungan berarti kan di situ ya, karena kualitas lingkungannya menjadi menurun. Nah, kapan lingkungan itu dikatakan tercemar? Nah, lingkungan akan dikatakan tercemar jika kadar polutannya itu sudah melebihi ambang batas. Jadi kalau misalnya baru sedikit itu belum dikatakan tercemar ya, tapi kalau sudah melebihi ambang batas, nah itu baru dikatakan terjadi pencemaran. Nah, ketika polutan sudah melebihi ambang batas, nah hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kualitas dan juga daya dukung lingkungan, serta mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, lalu apa saja sih macam-macam polutan atau bahan pencemar? Nah, berdasarkan sifatnya, polutan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada polutan fisik, yaitu polutan yang fisiknya mencemari lingkungan. Contoh, ada botol plastik, botol beling gitu ya, kemudian ada kaleng dan juga plastik. Lalu yang kedua ada polutan kimia, yaitu polutan yang berbentuk senyawa kimia. Contohnya ada pestisida, kemudian pupuk, misalnya ada aerosol, dan juga ada rokok. Yang ketiga ada polutan biologi, yaitu polutan yang berupa makhluk hidup. Ingat aja pokoknya kalau biologi pasti berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya alga, bakteri, ataupun gulma. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam dari pencemaran. Nah, jadi pencemaran ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pencemaran udara, lalu ada pencemaran air, yang ketiga ada pencemaran tanah, dan yang terakhir ada pencemaran suara.
Kita masuk ke pencemaran yang pertama, yaitu pencemaran udara. Nah, jadi pencemaran udara itu berarti ya masuknya bahan pencemar ke lingkungan atau ke udara ya. Polutan ataupun bahan pencemar dari pencemaran udara, yang pertama bisa berupa gas karbon dioksida, yang kedua ada CFC, yang ketiga ada sulfur oksida, lalu ada karbon monoksida, lalu ada gas rumah kaca, dan nitrogen oksida. Kita masuk ke polutan yang pertama, yaitu karbon dioksida. Nah, dari mana aja sih sumber-sumber karbon dioksida ini? Yang pertama, karbon dioksida bisa berasal dari pembakaran asap-asap pabrik. Jadi asap pabrik itu mengandung gas karbon dioksida. Lalu yang kedua, dari proses pernafasan atau respirasi. Jadi secara tidak langsung kita merupakan salah satu penyumbang gas karbon dioksida di udara ya. Dan yang ketiga adalah pembakaran asap kendaraan. Jadi asap-asap kendaraan itu ternyata juga menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, lalu apa dampak dari gas karbon dioksida? Nah, jadi dampak dari tingginya gas karbon dioksida di atmosfer itu akan menyebabkan yang namanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Apa itu efek rumah kaca? Jadi efek rumah kaca itu bukan banyaknya gedung-gedung yang ada kacanya, bukan ya. Jadi efek rumah kaca adalah terpantulnya kembali sinar matahari sehingga menimbulkan panas yang terperangkap seperti rumah kaca. Jadi kalau kalian pernah lihat rumah kaca yang biasanya buat nyimpan tanaman ya, nah itu kan matahari bisa masuk ya. Jadi matahari itu kan masuk ke bumi nih ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan diserap oleh tumbuhan. Jadi karena kan tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, itu hanya sebagian yang akan diserap oleh tumbuhan. Nah, seharusnya sebagiannya lagi itu akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, tapi dengan adanya gas-gas rumah kaca, salah satunya adalah CO2. Nah, jadi ketika konsentrasi CO2-nya terlalu tinggi, nah gas tersebut membuat sinar matahari itu jadi terpantul kembali ke bumi. Nah, jadi terperangkaplah panasnya. Akhirnya, suhu bumi menjadi meningkat yang disebut sebagai pemanasan global atau global warming. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini dibutuhkan karena tanpa efek rumah kaca, maka suhu bumi itu akan sangat dingin. Jadi dengan adanya efek rumah kaca, maka itu akan membuat suhu bumi akan menjadi lebih hangat sehingga bisa ditinggali oleh manusia. Nah, tapi kalau terlalu tinggi kadar CO2-nya, yaitu tadi menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, lalu apa sih dampak dari global warming atau pemanasan global? Nah, dampak dari adanya pemanasan global yang pertama, pasti meningkatnya suhu di permukaan bumi ya. Jadi karena tadi panas mataharinya balik lagi ke bumi, sehingga suhu rata-rata di bumi itu menjadi meningkat. Nah, karena suhu buminya meningkat, nah itu berdampak pada mencairnya es-es yang ada di kutub. Karena es yang di kutub itu mencair, sehingga itu akan menyebabkan meningkatnya tinggi permukaan air laut. Yang keempat, bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim global. Yang kelima, bisa menyebabkan terjadinya coral bleaching atau pemutihan karang. Dan yang keenam, bisa menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Salah satunya ini nanti berdampak pada menurunnya produksi pertanian. Jadi karena cuaca yang ekstrim ya, yang disebabkan karena perubahan iklim, sehingga itu nanti akan berdampak pada hasil pertanian. Nah, lalu apa sih coral bleaching atau pemutihan karang? Jadi coral bleaching atau pemutihan karang ini merupakan peristiwa keluarnya susantela dari karang. Jadi susantela dan juga karang itu bersimbiosis mutualisme. Jadi ketika terjadi kenaikan suhu air laut sekitar 1-2 derajat, nah hal tersebut akan menyebabkan susantela akan perlahan-lahan meninggalkan karang. Nah, jadi ini adalah gambar dari koral yang sehat dengan susantela. Jadi dia berwarna ya. Kemudian ketika terjadi peningkatan suhu air laut, nah susantela mulai keluar dari koral. Jadi dia mulai meninggalkan koral. Jadi yang awalnya bersimbiosis nih ya dengan koral, nah mulai pergi tuh satu demi satu. Selanjutnya, koral akan mulai memutih karena yang bikin dia jadi berwarna itu kan karena adanya susantela. Jadi susantela ini bisa berfotosintesis karena memiliki klorofil dan hasil fotosintesisnya akan diberikan pada koral atau terumbu karang. Selanjutnya, koral akan perlahan-lahan mengalami kematian. Jadi setelah memudar, nah koralnya ini lama-lama akan mati. Jadi coral bleaching ini merupakan salah satu indikator terjadinya pemanasan global.
Polutan pencemaran udara yang kedua ada CFC atau klorofluorokarbon atau dikenal juga dengan freon. Nah, jadi CFC ini sumbernya bisa berasal dari pendingin seperti AC ataupun kulkas dan juga bisa berasal dari gas pendorong dalam kaleng semprot atau aerosol, misalnya dari hairspray. Nah, lalu apa sih dampak dari meningkatnya kadar CFC di atmosfer? Nah, jadi CFC ini dapat menyebabkan terjadinya penipisan ozon. Nah, kok bisa? Jadi seperti ini ya, jadi mekanismenya. Jadi bumi itu kan dilindungi oleh atmosfer. Nah, ada troposfer, stratosfer, dan sebagainya ya. Nah, di antara lapisan stratosfer dengan troposfer itu terdapat lapisan ozon. Ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Nah, ketika ozon itu bereaksi dengan CFC, jadi bumi itu misalnya kan tadi dari aktivitas manusia ngasilin CFC. Nah, CFC itu nanti akan berikatan dengan ozon atau O3 sehingga terurailah ozon atau O3 menjadi O2. Nah, hal tersebut akan menyebabkan ozon itu menjadi menipis atau jadi berlubang. Nah, berlubangnya ozon tersebut maka akan meningkatkan paparan sinar UV ke bumi. Padahal kan tadi ozon itu untuk melindungi biar sinar UV-nya kan nggak masuk. Nah, tapi karena berlubang sehingga sinar UV akan lebih mudah masuk ke bumi. Nah, lalu apa sih dampak dari meningkatnya paparan sinar UV? Dampak dari meningkatnya paparan sinar UV ke bumi, yang pertama itu akan memicu terjadinya kanker kulit. Jadi tadi kan UV-nya gampang masuk ke bumi ya, sehingga tersebut memicu terjadinya kanker kulit. Sehingga kita tuh kalau keluar tuh, kalau bisa harus selalu menggunakan sunscreen. Lalu yang kedua, bisa memicu terjadinya kerusakan mata atau katarak. Yang ketiga, menurunnya kesehatan tubuh dikarenakan kekurangan vitamin D. Yang ketiga ada polutan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, sumbernya bisa berasal dari pembakaran tidak sempurna dari asap-asap pabrik dan juga pembakaran tidak sempurna dari asap-asap kendaraan. Nah, gas sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida itu dapat memicu terjadinya hujan asam. Nah, materi hujan asam ini juga sudah pernah kakak bahas di daur biogeokimia ya. Jadi untuk lengkapnya kalian bisa lihat di situ. Nah, jadi hujan asam ini kan terjadi ketika konsentrasi sulfat di atmosfer itu sangat tinggi, sehingga ketika hujan, nah sulfat itu kan jatuh ke tanah, jadilah hujan asam. Nah, lalu apa sih dampak dari hujan asam? Nah, yang jelas yang pertama itu bisa menyebabkan pH tanah menjadi asam. Karena kan tadi sulfatnya jatuh ke tanah ya. Nah, asam sulfat otomatis akan membuat pH tanah menjadi asam sehingga menurunkan kesuburan tanah. Nah, yang kedua bisa menyebabkan korosi atau berkarat pada benda-benda logam. Dan yang ketiga bisa merapuhkan struktur candi dan juga bangunan lain. Polutan yang keempat ada karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida ini sumbernya bisa berasal dari asap rokok atau pembakaran tidak sempurna dari asap-asap pabrik ataupun asap kendaraan. Nah, lalu apa dampak dari gas karbon monoksida? Dampak dari gas karbon monoksida itu adalah menyebabkan gangguan pernafasan. Kenapa? Karena karbon monoksida itu akan mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Jadi, di dalam tubuh kita harusnya hemoglobin itu kan berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, oksigen inilah yang nanti akan digunakan oleh tubuh kita. Nah, ketika ada gas karbon monoksida di dalam tubuh, gas ini akan mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin, karena hemoglobin itu lebih suka mengikat gas karbon monoksida. Nah, hal tersebut maka akan berdampak pada gangguan pernafasan. Jadi, tubuh kita akan kekurangan oksigen, nah itu disebutnya sebagai asfiksi. Jadi, gangguan pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Jadi, ini bisa berdampak fatal bagi tubuh kita ketika tubuh kita itu sangat kekurangan oksigen. Yang kedua ada pencemaran air. Nah, apa saja sih polutan dari pencemaran air? Nah, yang pertama ada limbah pertanian, yang kedua ada limbah rumah tangga atau limbah domestik, kemudian ada limbah industri, dan yang terakhir ada limbah pertambangan. Polutan yang pertama dari pencemaran air adalah limbah pertanian. Nah, apa saja sih limbah pertanian yang menjadi
polutan dari pencemaran air. Nah, misalnya ada pupuk kimia atau bisa juga pestisida. Nah, keduanya ini nanti bisa menyebabkan yang namanya eutrofikasi. Jadi, apa sih eutrofikasi itu? Jadi, eutrofikasi itu adalah proses peningkatan nutrisi dan juga bahan organik dalam air. Jadi, ini merupakan salah satu indikator terjadinya pencemaran air. Ketika petani banyak menggunakan pupuk, nah padahal itu lagi musim hujan, nah pupuk tersebut akhirnya terbawa lah ya kan ke air. Nah seperti ini anggap aja yang titik-titik ungu ini adalah pupuknya ya. Nah pupuk tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya blooming alga. Jadi terjadilah peningkatan pertumbuhan dari alga. Jadi nggak cuma alga ya, bisa juga misalnya eceng gondok. Karena kan anggap aja ini kan kayak tumbuhan terus dikasih pupuk ya kan, sehingga nanti jadi tumbuhnya tuh pesat. Nah itu namanya blooming. Jadi kalau blooming alga berarti alganya yang tumbuh pesat. Nah, blooming alga ini akhirnya menutupi penetrasi dari cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu jadi nggak bisa masuk ke dalam perairan. Nah, hal tersebut akan menyebabkan menurunnya konsentrasi oksigen. Kenapa? Karena alga-alga yang berada di dalam air akhirnya kan tidak bisa berfotosintesis dan akhirnya mati. Nah, proses pembusukan dari alga-alga tersebut, kan alga-alga yang mati itu kan jadi busuk. Nah, proses pembusukan ini akan menyerap oksigen yang ada di dalam air. Jadi oksigen air ini kan berasal dari fotosintesisnya tumbuhan ya kan. Nah kalau tumbuhannya nggak bisa fotosintesis, nah terus habis itu oksigennya juga diambilin untuk proses pembusukan oleh bakteri ya, sehingga kandungan oksigen yang ada di dalam air itu akan berkurang. Nah hal tersebut pasti berdampak pada biota atau hewan-hewan yang ada di dalam air ya, sehingga nanti ikan-ikan yang ada di dalam air akan mati karena kekurangan oksigen. Nah itulah yang disebut sebagai eutrofikasi. Nah dampak lebih lanjut dari eutrofikasi, nanti ikan-ikan yang mati dan juga alga-alga mati ini kan akan mengalami sedimentasi sehingga lama-lama akan menyebabkan terjadinya pendangkalan. Jadi sungainya itu lama-lama jadi dangkal karena proses sedimentasi dari hewan ataupun tumbuhan yang mati. Nah, secara berurutan ini ya urutan dari eutrofikasi. Jadi sekali lagi ya, jadi peningkatan unsur hara terlebih dahulu yaitu si pupuk tadi, lalu terjadi blooming. Nah, blooming ini menyebabkan permukaan air jadi tertutup oleh alga. Lalu penetrasi cahaya jadi terhambat karena tertutup oleh alga yang menyebabkan konsentrasi oksigennya menurun sehingga organisme yang ada di dalam air akan mati. Selanjutnya akan terjadi proses sedimentasi dan terjadilah pendangkalan. Polutan yang kedua dari pencemaran air ada limbah rumah tangga. Jadi limbah rumah tangga ini termasuk limbah domestik ya. Jadi bisa dari limbah rumah tangga, limbah perkantoran, ataupun dari hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya ya. Nah jadi ini kakak bahasnya yang limbah rumah tangga. Nah sumber-sumber dari limbah rumah tangga yang pertama berarti bisa dari deterjen, kemudian sampah sisa makanan, atau dari kotoran ya, jadi dari tinja manusia. Lalu apa dampak dari polutan limbah rumah tangga? Nah, jadi limbah rumah tangga ini sama seperti limbah pertanian ya, akan menurunkan konsentrasi oksigen yang ada di dalam air. Nah, jadi ketika terjadi pencemaran oleh limbah rumah tangga, misalnya di sini sampah makanan ya. Nah, sampah makanan ini otomatis akan menurunkan kualitas air. Dan ketika diminum oleh manusia, misalnya kalian minum air nih tanpa dimasak gitu ya, padahal air tersebut sudah tercemar oleh limbah rumah tangga, misalnya deterjen, atau misalnya tadi sisa sampah makanan, ataupun tercemar oleh tinja. Nah, hal tersebut otomatis dapat menyebabkan gangguan berbagai penyakit ya, seperti kalian jadi diare, kemudian bisa gatal-gatal kalau misalnya kalian mandi gitu ya, nggak minum ya, misalnya kalian mandi lah pakai air yang tercemar oleh limbah rumah tangga. Atau kulitnya bisa gatal-gatal, kalau diminum tadi bisa diare, bisa disentri, atau bisa juga terkena tifus. Nah, lalu indikator terjadinya pencemaran oleh limbah rumah tangga, jadi ada tanda bahwa air itu tercemar oleh limbah rumah tangga, khususnya sampah sisa makanan ya. Jadi ketika air tercemar oleh limbah rumah tangga seperti sampah sisa makanan, nah hal tersebut akan menyebabkan munculnya cacing tubifex. Jadi sisa-sisa dari makanan ini merupakan makanan dari cacing tubifex atau dikenal juga dengan cacing sutra. Jadi kalau kalian menemukan cacing tubifex di suatu perairan, maka itu adalah tanda bahwa perairan tersebut tercemar oleh limbah domestik atau limbah rumah tangga. Nah, jadi tubifex itu dikatakan sebagai bioindikator pencemaran air oleh limbah organik. Polutan yang ketiga ada limbah industri, contohnya ada merkuri, timbal, tembaga, nikel, krom, dan yang terakhir ada seng. Nah, sebagai contoh, ini ada salah satu kasus tercemarnya ikan
oleh limbah merkuri di Teluk Minamata, Jepang. Nah, dampaknya apa sih merkuri ini ya terhadap ikan ya? Nah, jadi ketika ikan yang sudah tercemar oleh merkuri dikonsumsi oleh ibu hamil ya, nah hal tersebut akan berdampak pada janin yang dikandungnya. Jadi janinnya ini akan mengalami cacat. Nah, yang keempat ada limbah pertambangan. Contohnya ada tumpahan minyak dan juga merkuri. Nah, merkuri tadi sudah kita bahas ya. Jadi merkuri ini bisa juga termasuk ke dalam limbah pertambangan dan juga limbah industri. Nah, ketika terjadi tumpahan minyak dari pertambangan minyak lepas pantai dan juga kebocoran kapal tanker, nah itu akan berdampak pada kehidupan atau ekosistem yang ada di laut. Jadi dampaknya apa? Dampaknya maka ketika terjadi tumpahan minyak di laut, nah minyak-minyak ini otomatis akan membuat organisme yang ada di dalam air itu jadi mati. Jadi ikan-ikan pada mati, alga ataupun tumbuhan lain juga bisa mati. Nah, yang ketiga ada pencemaran tanah. Lalu apa saja sih polutan pencemaran tanah? Yang pertama ada limbah anorganik, yang kedua ada limbah pertanian, yang ketiga limbah rumah tangga, dan yang keempat ada limbah industri. Nah, yang pertama ada limbah anorganik. Contohnya misalnya ada botol-botol plastik, botol kaca, kaleng, styrofoam, dan juga plastik. Nah, limbah-limbah anorganik ini kan sulit terurai oleh mikroorganisme. Nah, hal tersebut akan berdampak pada terganggunya peresapan air. Jadi ketika banyak sampah-sampah anorganik, misalnya plastik ya atau kaleng, nah ini akan menghalangi air hujan, misalkan ini air hujan ya, harusnya kan meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah. Nah, kalau ada plastik, otomatis dia nggak bisa merembes ke dalam ya. Nah, karena kan nggak bisa nembus nih airnya ya. Nah, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kesuburan tanah. Jadi tanahnya jadi nggak subur. Nah, lalu yang kedua ada limbah pertanian. Contohnya berarti pupuk kimia ya dan juga pestisida. Nah, dampak dari pemakaian pupuk atau pestisida secara berlebihan, nah otomatis itu akan mematikan organisme yang ada di dalam tanah sehingga akan mengurangi kesuburan tanah. Nah, yang ketiga ada limbah rumah tangga, maka sumbernya masih sama, ada deterjen, sisa makanan, dan juga kotoran hewan ataupun manusia. Nah, apa dampak dari limbah rumah tangga ini terhadap pencemaran tanah? Nah, contoh nih ya, ketika kalian misalnya mengubur sampah-sampah organik seperti sisa makanan ya di dalam tanah, nah ini kan sebenarnya bagus ya. Jadi untuk mengatasi limbah rumah tangga seperti sampah makanan, itu sebenarnya kan bisa dikubur. Karena nanti kalau kita kubur, selain tidak menimbulkan bau, nah nanti sampah makanan ini akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Nah, tapi ini juga rentan terjadi kontaminasi terhadap sumber air tanah. Jadi, kalau misalnya kalian tidak benar nguburnya ya, jadi misalnya di situ dekat dengan sumber air tanah, nah sumber air tanahnya nanti bisa tercemar oleh pembusukan dari sisa makanan. Jadi memang harus hati-hati ya, jadi ada plus ada minusnya. Yang terakhir ada pencemaran suara. Nah, apa sih pencemaran suara? Jadi pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu dan juga bisa merusak pendengaran. Nah, suara akan dikatakan tercemar atau pencemaran suara itu jika frekuensinya sudah di atas 80 desibel. Nah, itu disebut sebagai kebisingan atau pencemaran suara. Nah, kebisingan ini dibagi menjadi 4. Jadi, yang pertama ada kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya itu mengejutkan. Ya, contohnya suara petir lah ya, atau suara ledakan petasan. Nah, yang kedua ada kebisingan semi kontinu. Jadi kalau kontinu itu kan yang terus-menerus. Nah, kalau semi kontinu itu adalah kebisingan kontinu atau yang terus-menerus ya. Lalu ada kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap kemudian hilang dan muncul lagi. Jadi dia tuh kayak terus-terusan tapi kayak hilang terus nanti muncul lagi gitu ya. Maka contohnya adalah suara lalu lalang kendaraan atau suara pesawat terbang. Yang ketiga ada kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan impulsif yang terjadi secara terus-menerus. Jadi kayak tiba-tiba, tapi terus-menerus ya. Maka contohnya suara kita tuh mukulin palu ya secara terus-menerus. Nah, kemudian ada kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Maka contohnya ini adalah suara mesin pabrik. Nah, lalu apa dampaknya? Jadi dampak dari pencemaran suara itu bisa berdampak pada gangguan psikologis dan juga fisiologis. Contohnya akan menyebabkan kita sulit berkonsentrasi, kemudian terjadi gangguan pendengaran dan juga sakit kepala.
Selanjutnya kita membahas mengenai akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Jadi, bahan pencemar atau polutan yang sulit atau tidak dapat terurai oleh lingkungan itu bisa masuk ke dalam tubuh organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme lain. Peristiwa tersebut disebut sebagai biomagnifikasi. Jadi biomagnifikasi itu adalah proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan. Sebagai contoh, jadi ada bahan pencemar DDT atau diklorodivinyl trichloroetana. Jadi DDT ini biasanya digunakan petani sebagai insektisida. Nah, DDT ini akan sulit terurai sehingga residunya itu tetap berada di air atau di dalam tanah. Nah, sebagai contoh ya, ini DDT yang terbawa ke perairan. Nah, DDT ini nanti akan terserap oleh tumbuhan, ya misalnya di sini ada ganggang ya. Dan di dalam tubuh ganggang, DDT juga tidak dapat terurai oleh reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Jadi dia akan terakumulasi di dalam tubuh. Nah, ketika alga atau tumbuhan air lainnya itu dimakan oleh konsumen satu, oleh herbivore gitu ya. Misalnya contohnya di sini dimakan oleh ikan kecil, nah maka DDT akan berpindah dari alga ke ikan kecil. Nah, ketika ikan kecil ini dimakan ikan besar, maka berpindah lagi DDT-nya dari ikan kecil ke ikan besar. Nah, lalu dari ikan besar misalnya dimakan oleh burung. Nah, berarti berpindahlah dari ikan besar ke burung. Atau misalnya ikan ini dimakan oleh manusia, maka berpindahlah DDT tadi dari ikan besar ke dalam tubuh manusia. Nah, sehingga akumulasi polutan terbesar itu berada pada konsumen terakhir. Nah, jadi kalau ini ikan yang kita makan, ya udahlah kita lah yang paling banyak mendapatkan akumulasi dari DDT. Jadi akumulasi terbanyak maka terdapat pada tingkatan trofik yang paling tinggi. Nah, akumulasi DDT ini nanti di dalam tubuh organisme dapat menyebabkan gangguan fisiologis tubuh dan juga bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Peningkatan akumulasi bahan pencemar selain terjadi melalui rantai makanan, bahan pencemar itu juga akan mengalami akumulasi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, itu disebutnya sebagai bioakumulasi. Jadi kalau biomagnifikasi itu kan peningkatan bahan pencemar melalui rantai makanan. Tapi kalau penumpukan bahan pencemar di dalam tubuh, sebagai contoh nih, berarti kan ikan besar ini akan terus-terusan makan ikan kecil ya kan? Maka tubuhnya ikan besar ini akan terus-menerus mengakumulasi bahan pencemar. Maka peningkatan akumulasi bahan pencemar di dalam tubuh suatu makhluk hidup, nah itu disebut sebagai bioakumulasi. Nah, lalu usaha apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan? Nah, misalnya yang pertama untuk mengatasi pencemaran suara, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Jadi yang pertama bisa kita melakukan penghijauan. Jadi bisalah kalian misalnya menanam tanaman di rumah kalian sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan ya, dengan cara ya misalnya kalian menggunakan transportasi umum, terus kemudian menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Lalu yang keempat bisa juga dengan tidak merokok, karena kan kita tahu ya bahwa rokok itu tadi mengandung gas karbon monoksida yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu akan mengganggu pernafasan. Nah, sehingga dengan tidak merokok itu kita juga sama saja dengan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Lalu yang kelima juga tidak membakar sampah, karena membakar sampah ini kan akan menghasilkan gas karbon dioksida. Tidak membakar hutan itu juga jelas yang pasti ya. Jadi kalau dari diri kita sendiri ya kita tidak membakar sampah ya. Dan yang terakhir menggunakan filtrasi asap. Nah, jadi ini untuk pabrik-pabrik ya, diharapkan menggunakan filtrasi asap agar tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua untuk mengatasi pencemaran air, yang pertama maka kita tidak boleh membuang sampah di sungai ya, jadi nggak boleh ngebuang sampah apapun ya. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan deterjen atau sabun secara berlebihan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan, karena ini tadi bisa menimbulkan eutrofikasi ya. Dan yang keempat, menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Nah, jadi sebelum dibuang ke sungai misalnya ya, atau ke perairan lain, nah limbah itu harus melalui pengolahan limbah terlebih dahulu, jadi agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya mengatasi pencemaran tanah, yang pertama kita bisa dengan reduce ya, yaitu mengurangi limbah, misalnya membawa tas belanja ketika yang berbelanja. Jadi ini kan akan mengurangi limbah plastik ya. Kemudian yang kedua dari reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang bekas tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Jadi misalnya botol-botol sisa air mineral itu bisa kita gunakan sebagai tempat untuk pembibitan. Yang ketiga dari recycle atau mendaur ulang limbah, contohnya kertas-kertas bekas bisa kita daur ulang menjadi kertas yang baru.
Yang keempat ada repair atau memperbaiki yang kurang sesuai. Ya sebagai contoh lah kalau dalam skala yang lebih besar ya. Jadi hutan-hutan yang gundul maka kita harus tanami kembali ya atau melakukan reboisasi. Nah termasuk repair. Nah, kemudian yang kelima ada refusal, yaitu menolak bahan-bahan yang membahayakan keseimbangan lingkungan dan keselamatan hidup organisme. Contohnya menolak menggunakan botol air kemasan dan memilih untuk membawa botol minum sendiri. Lalu ada redurability, yaitu memperpanjang usia suatu benda. Jadi misalnya kita rajin melakukan servis kendaraan agar tidak cepat rusak ya. Jadi biar ya nanti nggak jadi sampah kan ya. Kemudian ada replacement, yaitu mengganti sesuatu yang lebih hemat atau lebih aman bagi lingkungan. Contoh, daripada kita membungkusnya pakai plastik, maka kita bisa ganti menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan. Lalu ada reconstruct, yaitu menyusun ulang struktur yang tidak sesuai. Jadi contoh, misalnya kita ada barang kita yang rusak, maka kita bisa susun atau bisa kita perbaiki ya kan, nggak langsung dibuang, nanti malah jadi sampah ya kan. Nah, kemudian dari recovery, yaitu memperoleh kembali komponen-komponen yang bermanfaat, baik melalui proses kimia, fisika, ataupun biologi. Contohnya, batok kelapa ini bisa kita gunakan sebagai bahan bakar, ya kan? Bisa jadiin arang atau lain sebagainya lah ya. Kemudian ada tidak menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan ya. Jelas ini tadi ya, karena kan pupuk ataupun insektisida tadi bisa menyebabkan matinya organisme yang ada di dalam tanah. Nah, yang terakhir untuk mengatasi pencemaran suara, yang pertama adalah menggunakan peredam suara pada mesin. Jadi ini untuk menghindari kebisingan kontinu. Lalu menggunakan penutup telinga. Yang ketiga membuat dinding kedap suara. Dan yang terakhir menanam tanaman untuk meredam suara. Misalnya ini dilakukan di kawasan bandara ya. Jadi untuk meredam suara pesawat, nah ini digunakan tanaman untuk meredam suara. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai perubahan lingkungan ya dan juga pencemaran. Semoga kalian paham dengan penjelasannya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.